Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bertemu kembali bareng Pak Eko pada pagi hari ini. Hari ini mata pelajaran matematika. Kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Setelah pekan yang lalu kalian sudah mengikuti penilaian harian yang kedua. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengikuti ulangan. Bagi yang belum, monggo jangan sampai kemudian hal ini menyebabkan kalian kesulitan nanti di saat kenaikan kelas. Namun sebelum kita masuk ke bab tentang relasi dan fungsi, Pak Guru akan mengajak kalian bermain terlebih dahulu, bermain dengan kuis, bermain bersama bebras. Apa itu bebras? Tak pernah dengar saya, Pak. Kalau dalam bahasa Ukraina atau apa itu, bebras itu artinya adalah berang-berang, semacam binatang kecil tapi cerdas, lincah. Sekali kalau kalian ada yang pernah ke Prigen, Taman Safari Prigen, kalian akan melihat atraksi dari berang-berang. Bermain bersama beras berarti kita diajak untuk berpikir dengan landasan komputasi atau informatika. Kita diajak tidak hanya menentukan jawaban dari suatu persoalan, namun kita diajak untuk bisa memecah persoalan besar menjadi persoalan-persoalan kecil, memilih mana yang penting di antara bagian-bagian, serta menyusun alur berpikir ke dalam algoritma. Lebih sederhana lagi, bermain bersama soal-soal bebas itu artinya kita diajak untuk berpikir sesederhana mungkin. Baik, mari kita perhatikan salah satu contoh soal bebas berikut ini. Ini dari negara mana itu? Soalnya berasal dari banyak negara. Hanya ini sebenarnya adalah soal untuk anak-anak SD. Nanti kalau kalian merasa gampang-gampang semua, Pak, ya nanti pada pertemuan berikutnya kita bermain dengan soal-soal untuk tingkat sanawiyah atau tingkat SMP, oke? Di sana judul permainannya adalah cacing dan buah apel. Seekor cacing sedang duduk di ujung cabang sebuah pohon. Kelihatan gambar cacingnya? Ya, sebuah pohon apel. Ia ingin makan semua apel yang ada lewat dahan pohon. Setiap bagian dahan panjangnya 1 meter. Tantangan bebrasnya, berapa meter lintasan terpendek yang harus ditempuh untuk makan semua apel? Yang jelas cacingnya nggak bisa terbang ya, karena nggak punya sayap. Jawabannya pilihannya adalah 4, 15, 9, dan 13. Bagaimana? Kira-kira menarik nggak soal ini? Gampang, Pak, mudah. Tertantang saya, Pak. Saya pengen tahu soal-soal yang lain, Pak. Oke, nanti kita banyak bermain lagi. Ada yang sudah punya jawaban? 4, 15, 9, atau 13? Siapa yang jawab 4? 15? Bagaimana? Yang jawab 13 angkat tangan. Oke. Jawaban yang benar adalah 13. Kenapa kok 13? Oke, mari kita perhatikan. Nah, itu cacing berjalan ya. Ingat, dalam setiap batang pohon itu cabang-cabangnya itu dihitung 1 meter. Kalian lihat, 1 di gambar pertama ini ke atas 2,
lagi 3, kemudian ke bawah 4, kemudian naik 5 meter ya, tapi masih menghabiskan 1 apel saja, apelnya masih ada 3. Nah itu selanjutnya 5, kemudian ke atas dapat 1 apel lagi 6, turun ke bawah 7, naik ke atas kurang itu, naik ke atas 1, 8, turun ke bawah 9, turun lagi ke bawah 10. Bagaimana? Diulang coba. 1 ke kiri, naik ke atas 2, turun ke bawah 3, turun ke bawah 4, naik ke atas 5, naik lagi ke atas 6, naik lagi ke atas 7, turun ke bawah 8, naik ke atas 9, turun ke bawah 10, turun lagi ke bawah 11. Berapa langkah lagi untuk menggapai apel yang satunya? 2 lagi ya, 12, kemudian 13. Ya benar, jawabannya adalah 13 meter. Gimana perasaan kalian setelah memperhatikan soal tadi? Senangkah, susah, sukakah, mudahkah, tertantangkah? Tertantang itu artinya saya pingin pak lagi soal yang lain. Tertarikkah, bosankah, atau ingin melihat dan mengerjakan soal bebas yang lain? Tulis alasan kalian. Yang pertama, kalau senang kenapa? Karena ini pak. Kalau mudah alasannya apa? Kalau tertantang alasannya apa? Jika tertarik, ya pak karena menyenangkan pak soal ini, gampang. Berikutnya, bagaimana kalian bias salah pak penulis? Bagaimana kalian bisa menemukan jawaban bahwa jarak yang ditempuh cacing tadi sepanjang 13 meter? Gimana caranya? Ya seperti tadi, dikasih tanda panah tadi ya. Nah ini seperti tadi. Nanti kalian bisa mengerjakan soal itu pakai menggunakan tangan, menggunakan pulpen dan sebagainya, boleh ya, seperti itu. Baik, untuk lebih menarik lagi silahkan kalian coba perhatikan soal berikutnya. Ini dari Brasil ya, yang suka sepak bola ya, itu gambar negara Brasil. Ini tetap masih untuk anak kelas 1 sampai 6 SD. Tugas Joni ingin melakukan perjalanan mengunjungi 5 kota di negaranya. Kota 1, kota 2, kota 3, kota 4, kota 5, kota 6. Kota-kota tersebut dihubungkan dengan jalur bus, rute bus yang tersedia dalam 2 arah. Jadi bisa bolak-balik dari 3 ke 1, 1 ke 3 gitu, boleh busnya. Adalah sebagai berikut: kota 3, kota 1, kota 1 dengan kota 2, kota 6 dengan kota 3, kota 5 dengan kota 4. Bisa bolak-balik busnya. Tantangan: jika Joni mulai perjalanan dari kota 3 dengan bus, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Pilih salah satu, kota 5, kota 1, kota 2, atau kota 3. Nah, sebelum menjawab soal tadi, tulis perasaan kalian terhadap soal itu. Wah, menarik pak, tertantang pak, atau mudah pak, bisa saya pak. Silakan ditulis ya, nanti ditulis di buku, di foto, kemudian dikirim. Bisa kirim lewat WA Pak Guru, atau boleh langsung ke penilaian pengetahuan KI 3 ya. Pak Guru sangat berharap itu untuk kalian bisa menulis jawaban-jawaban dari soal ini. Kenapa kalian memiliki perasaan tadi ya? Kalau senang kenapa? Kalau tertarik kenapa? Kalau tertantang kenapa? Kalau membosankan pak soalnya gampang misalnya, kalian jawab, kalian tulis kenapa. Bebas, boleh, terserah. Kemudian berikutnya langkah-langkah penyelesaiannya gimana? Bisa pakai gambar, tulis misalkan kota 1 kalian kasih lingkaran, kota 2, 1 dengan 2 tadi dihubungkan dengan bisa apa enggak, kalian kasih tanda panah bolak-balik gitu ya. Nanti akan kelihatan kota mana yang tidak bisa dikunjungi oleh Joni. Oke, seperti itu.
Ditunggu jawabannya sampai hari Sabtu ya, pukul 13.00. Bisa dikirim lewat WA atau di grup matematika kelas 8A, 8B dan 8C. Jangan lupa isi absensi saya hadir. Ini juga sangat Pak Guru harapkan presensi kalian muncul di e-learning ya. Jangan lupa sekali lagi setelah timeline kemudian isi ketik kelas online, kemudian saya hadir, kalian klik di sana, jangan sampai lupa. Baik, permainan dengan beras sementara selesai, nanti kita tinggal, nanti kalian kerjakan, kalian buka lagi videonya, dikerjakan di buku permainan tadi, alasannya kenapa kok senang, kenapa mungkin kok bosen, kemudian cara ngerjakannya bagaimana, boleh pakai oret-oretan, pakai gambar-gambar bisnya bolak-balik, boleh, silakan ya. Baik, sekarang kita lanjut dengan belajar mengenai relasi dan fungsi. Kalian bisa memulai dengan sambil membuka buku kalian, relasi dan fungsi. Buku kalian ada di halaman 43 ya. Oke, sebelum kalian baca buku kalian, coba simak penjelasan berikut ini. Relasi. Apa itu relasi? Relation bahasa Inggrisnya ya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Kalian di kelas 7 dulu bersama Bu Restu sudah belajar tentang himpunan. Oke. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya, banyak sekali relasi-relasi. Contoh, diketahui A adalah himpunan yang beranggota 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan relasi kurang dari, maka lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tadi A anggotanya 1, 2, 3, 4, kemudian B 1, 2, 3. Nama relasinya kurang dari, perhatikan angka 1 itu kurang dari berapa? 2 dan 3. Masa 1 dengan 1 kurang? Enggak kan? Kemudian 2 kurang dari berapa? Kurang dari 3. Jadikan pada diagram panahnya seperti itu. Pak, lo 3-nya kok enggak ada panahnya, Pak? 3 itu kurang dari berapa? Kurang dari 4, Pak, dari 5, Pak. Loh, tapi di B kan tidak ada anggota 4 dan 5. Nah, 4 kok enggak ada panahnya? 4 kan kurang dari 5, Pak. Ya, tapi kan di B enggak ada angka 5. Nah, berarti tidak terhubung dengan himpunan B. Menyatakan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sepak bola, Andi suka voli, tangkis, Pak Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatlah diagram panahnya. Apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga, bagaimana cara membuat panahnya? Seperti ini. Tuh, Anto tadi suka sepak bola, Andi voli dan bulu tangkis, maka tanda panahnya ada 2. Budi suka basket dan sepak bola. Badri sepak bola, berarti kan tadi Badri suka basket dan bola. Oke. Contoh 2, diketahui P 1, 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 6, 8
gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan A setengah dari dan B faktor dari. Perhatikan P anggotanya 1, 2, 3, 4, sementara Q 2, 4, 6, 8. Kalau setengah berarti 1 itu setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Kalau faktor dari bagaimana? Ini 1 itu faktor dari semua bilangan, maka dipanah ke semua bilangan. 2 itu faktor dari 2, 4, 6, dan 8. 3 faktor dari 6, sementara 4 faktor dari 4 dan 8. Diagram kartesius. Contoh A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanda 3 titik itu kan berarti terus ya sampai dengan angka 10. Gambarlah diagram kartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari kemudian B. Nah seperti itu, 1 lebihnya dari yang pertama seperti itu gambarnya ya. 2 itu 1 lebih dari 1, 3 itu 1 lebihnya dari 2, 4 itu 1 lebihnya dari 3, 5 itu 1 lebihnya dari 4. Akar kuadrat 1 itu akar dari 1, 2 itu akar dari 4, 3 itu akar dari 9. Di gambar diagram seperti itu. Dengan himpunan pasangan berurutan tentu contohnya anggotanya 1 sampai selawe ya. Segemi B 1 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari dan 2 kali dari serta 1 kurangnya dari. Jadi nama relasinya ada 3 macam, berarti kalian mengerjakannya nanti kalau ada soal sepertinya juga harus 3. Wah itu. Yang pertama kok 1 dengan 1 Pak, kenapa Pak? Perhatikan kuadrat dari ya, 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu kuadrat dari 2, 9 itu kuadrat dari 3, 16 itu kuadrat dari 4, 25 itu kuadrat dari 5. Yang B apa tadi B soalnya 2 itu 2 kali dari 1 toh, 4 itu 2 kalinya 2 gitu, 6 itu 2 kalinya 3, 8 2 kalinya 4, sampai 20 itu 2 kalinya berapa? 10. Maaf. Kemudian yang C ya, selisih 1 kurangnya dari 2, 1 kurangnya dari 3. Jadi selisih 1 tapi yang depan lebih kecil ya, seperti itu. Baik, terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita pagi hari ini. Sekali lagi untuk tugasnya adalah permainan tadi, bermain dengan tugas. Untuk masalah relasi dan fungsi kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa belajar di halaman 43, 44, 45 ya. Tidak ada tugas untuk mata pelajaran matematika pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum